Selamat sore, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat ibadah KTM online pada hari ini. Mari kita akan menyembah Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi lagu ini kita nyanyikan dan kita akan sembah Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya sama-sama nyanyikan lagu ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai. Biarlah Engkau terima pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biar kami boleh rasakan Tuhan menjamah setiap hari. Biar kami boleh rasakan Tuhan di dekat kami. Terima kasih Tuhan. Ayo membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara buat kami semua, urapi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, supaya firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan dengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Shalom saudara. Saudara tahu kenapa saya kipas-kipasnya? Karena saudara, walaupun kalau sore kan atau malam sering hujan ya, tapi hawanya gerah, betul nggak? Tapi puji syukur kepada Tuhan, kita percaya semua jemaat juga boleh dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Tuhan. Pada ibadah online saat sore hari ini, kita bersyukur kita masih bisa bertemu walaupun lewat online ya, tetapi biar ini juga bisa terus membina hubungan baik di antara gembala dan jemaat juga, supaya kita semua diingatkan selalu untuk dekat sama Tuhan. Maksud saya ya, saudara, dengan adanya wabah COVID ini, kita bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau misalnya orang yang sering keluyuran, waktu wabah ini terjadi nggak keluyuran lagi, dan juga mungkin lebih banyak waktu untuk keluarga ya. Kemudian yang biasa kalau misalnya ngambil makanan sembarangan langsung blem ke mulut, sekarang lebih berhati-hati lagi untuk sering mencuci tangan, nggak sembarangan masukin makanan ke mulut ya. Kemudian juga orang jadi lebih kreatif nih. Biasanya ibu-ibu kan yang senang masak nih ya, wah lebih banyak di rumah nih sekarang, bisa lebih kreatif lagi. Atau yang misalnya usaha sendiri di rumah ya, lebih kreatif lagi di wabah COVID nih. Apa ya yang mau saya kerjakan nih bisa dijual gitu, karena berasa juga ya dengan COVID ini sebagian juga ada yang mengeluh, wah pemasukannya berkurang gitu ya, terus saya harus ngapain nih gitu ya, kebanyakan diem di rumah, bosan gitu. Anak-anak pun demikian ya, walaupun anak-anak sekolah juga lebih sibuk katanya ya karena ada kelas online ya, tetapi orang tuanya mungkin lebih banyak waktu juga menemani putra putrinya untuk belajar yang selama ini mungkin diserahin ke les-les gitu ya, atau tanggung jawab guru gitu. Tapi dengan adanya wabah COVID ini, orang tua bisa lebih memperhatikan anaknya. Jadi kita ambil positifnya ya. Saat sore ini saya mau men-sharingkan tentang kebaikan Allah di balik sesuatu yang tidak baik. God goodness is behind something that isn't good. Ya, jadi ada kebaikan Allah di balik sesuatu yang tidak baik.
kok bisa sih? Mungkin sebagian orang ketika wabah ini terjadi menganggap ini suatu keburukan, ini satu teguran Tuhan atau kutukan Tuhan ya buat dunia yang sudah banyak dosanya gitu. Ini serangan iblis dan sebagainya. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 28 berbunyi apa? Kita sama-sama baca Alkitabnya yuk, jemaat, baca Alkitabnya ya, bareng-bareng dengan saya. Di dalam Roma 8 ayat 28 bunyinya demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Di sini kan nggak dibilangin ya segala sesuatunya itu segala sesuatu yang baik, tetapi dikatakan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya percaya walaupun wabah ini berlangsung, tetap ada kebaikan Allah di dalamnya. Bukan Tuhan loh yang memberikan cobaan ini ya, karena kan namanya di dunia kan nggak selalu mulus ya. Orang pun bisa sakit, nggak, kita berharap sehat tapi bisa saja sakit gitu, walaupun mungkin kita sudah menjaga diri supaya tidak sakit, atau misalnya bencana alam gitu ya, itu di luar dugaan manusia gitu ya, tetapi ada kebaikan Allah di baliknya. Mungkin buat keluarga yang saat ini menjadi korban COVID-19 ini, kan banyak juga yang meninggal ya, mereka belum mengerti atau belum tahu nih kebaikan apa yang mereka terima dari Allah, karena mereka mungkin juga berduka cita ya ketika mereka ditinggalkan orang yang dikasihnya. Tetapi untuk setiap pribadi, untuk setiap orang, terutama untuk yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa masih ada pengharapan di balik semuanya ini ya. Jadi jangan lupa untuk terus dekat dengan Tuhan, karena tadi di ayat tadi mengatakan bahwa Allah mempunyai turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia, dikatakan. Jadi kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi dengan stay at home ini itu apa namanya ya, saran dari pemerintah, dikatakan kita harus stay at home. Tapi kan mungkin ada juga sebagian yang aku harus tetap melakukan kegiatan usaha gitu, tetap berhati-hati ya, gunakan masker waktu keluar juga gitu ya. Terus kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita, memberikan kebaikan di balik sesuatu yang tidak baik. Tetapi seperti khotbah live streaming minggu kemarin, bukan berarti kita menantang atau so jago gitu ya, tapi kita tetap waspada, tetap dekat sama Tuhan, berdoa, dan dikatakan orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan selalu ada kebaikan Allah dalam kehidupan. Saudara, kisah tentang kebaikan Allah di balik sesuatu yang tidak baik ini pernah dialami oleh seseorang yang bernama Yusuf di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Kita akan baca dulu di dalam Kejadian 50 ayat 20 dan 21 saja. Nanti saudara bisa baca sendiri kisahnya ya. Kita baca ayatnya, Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Sudah buka Alkitabnya? Ya, berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Ini adalah perkataan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Kita tahu bahwa saudara-saudaranya ini sudah menjual Yusuf ya ke Mesir, maksudnya ke pedagang Mesir. Dan karena mereka iri dengan Yusuf ya, mereka tidak memikirkan perasaan bapaknya ya. Mereka dengan mudah berkata kepada ayahnya bahwa Yusuf ini dikatakan diterkam oleh binatang buas, dan ayahnya berduka sepanjang hidupnya ya, karena dia telah kehilangan anak yang dikasihinya. Sedang Yusuf sendiri mengalami penderitaan di Mesir, bukan suatu hidup yang mudah, dan itu tidak dilalui 1-2 tahun, tetapi
dia harus mengalami berbagai banyak rintangan, tekanan yang gak enak, ya, itu sesuatu hal yang buruk. Tetapi Yusuf masih punya semangat dan dia katakan tetap dekat dengan Tuhan, ya, masih ada pengharapan di balik keburukan yang dia terima. Bahkan saat dia di dalam penjara pun, ya, ketika dia difitnah, dikatakan dia masih punya harapan, ya, minta tolong kepada juru makanan, juru minuman, ya, dikatakan. Nah, tetapi kita lihat bahwa pertolongan Allah itu sempurna, ya. Dikatakan ketika suatu saat kehidupan Yusuf ini diangkat, dikatakan kehidupan Yusuf ini yang tadinya dikatakan buruk, ya, menurut penilaian manusia, gitu ya, tetapi Tuhan membuat kebaikan di balik semuanya itu. Dia memberkati kehidupan Yusuf dengan luar biasa, bahkan dikatakan memberkati kehidupan seluruh bangsa dan juga bangsa dia sendiri, sehingga pada satu saat ketika terjadi kelaparan, memaksa keluarga di Israel ini untuk juga ke Mesir untuk memberi makanan, termasuk keluarga Yusuf. Dan disitulah keburukan yang tadinya keburukan diubah menjadi kebaikan. Dan ayahnya tidak berduka lagi karena dia bisa bertemu dengan anak kesayangannya. Ya, kita lihat bahwa pertolongan Allah itu selalu sempurna. Jadi saudara, di saat seperti ini dunia mengalami wabah COVID-19 ini, tapi kita bersyukur, ya, Tuhan masih melindungi kita. Kita tahu bahwa ada kebaikan dari Allah buat kita semua yang mengasihi Dia, dan juga ada pengharapan buat kita semua. Di saat-saat seperti ini, biarlah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga lebih banyak waktu lagi untuk berdoa, lebih banyak waktu lagi untuk membaca firman, dan juga mengikuti ibadah-ibadah online. Dan ketika saudara mengikuti ibadah pun, kita tetap jaga sikap hati, walaupun lewat YouTube seperti ini, ya, atau lewat medsos, gitu ya. Tetapi berbeda ketika saudara mungkin melihat siaran khotbah yang lain, saudara bisa sambil baringan, gitu ya. Tetapi ketika saudara beribadah, saudara coba siapkan hati, ya, ketika memuji, ikut memuji, berdoa, menyembah Tuhan, gitu ya. Beda rasanya. Jadi tetap ibadah online ini saudara ikuti dengan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan, dan saudara akan mendapatkan berkat ini. Jadi saudara, biarlah di masa-masa saat ini ketika kita harus stay at home, kita lebih banyak introspeksi diri dan melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa di saat seperti ini pun kehidupan kita bisa menjadi berkat, saudara. Saudara lebih banyak waktu lagi mungkin megang HP, gitu, tapi gunakan untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, ya. Dan biarlah tetap berdoa, karena dikatakan kita hanya bisa berdoa, tetapi Tuhan yang megang kendali. Biarlah ada kebaikan di balik semuanya ini. Saudara tetap percaya saja kepada Tuhan, dan terus merubah mindset kita bahwa Allah mampu melakukan satu kebaikan di balik keburukan atau sesuatu yang tidak baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Tetap stay at home, dekat sama Tuhan, dan perbanyak doa dan membaca firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore ini. Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus dalam menghadapi masa-masa sulit ini, kami tetap berharap kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengerjakan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi. Biar Tuhan Yesus kami tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, karena itu kekuatan buat kami semua. Dan selebihnya biar Allah yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, karena kami percaya ketika Allah yang bekerja, semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan
ibadah online saat sore hari ini. Biarlah kehidupan mereka juga boleh senantiasa Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan Yesus, dan biarlah kehidupan kami semua boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menolong apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu, Tuhan Yesus, pergumulan jemaat-Mu ketika saat-saat sulit seperti ini, karena kami percaya ketika kami berseru, Tuhan mendengar. Terima kasih Tuhan, kami mau alaskan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.